Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti Intan Susilawati dengan NPM nomor terakhir yaitu 019. Di sini dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Yenisa, SE, MSI, AK, CA, CTA. Di sini saya akan memaparkan terkait penelitian saya yaitu tentang pengaruh pengungkapan environmental, social, and governance terhadap kinerja bank. Saat ini saya akan mengambil studi empiris pada perbankan yang terdaftar di IDX pada tahun 2020 sampai 2024. Lalu, latar belakang yang mendasari saya mengambil penelitian ini yaitu yang pertama, pada grafik yang sudah saya sajikan terkait ESG yang saya peroleh dari Bloomberg Intelligence bahwa ESG di dunia atau di Indonesia saat ini sudah sangat penting atau merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menerapkan seperti itu. Akan tetapi kita lihat dari tahun ke tahun bahwasannya mengalami penurunan atau belum konsisten. Maka dari itu ESG di Indonesia saat ini juga sudah diwajibkan untuk diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 terkait dengan sustainability finance atau laporan keberlanjutan seperti itu. Lalu untuk fenomena yang kedua yaitu tentang grafik yang sudah saya sajikan terkait statistik ROA perbankan. Di sini bahwasannya tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2024 sendiri itu mengalami sedikit penurunan. Hal ini dinyatakan bahwa ROA di perbankan sendiri masih belum stabil dari tahun ke tahunnya karena saat ini kinerja perbankan masih berfluktuasi dan belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten seperti itu. Maka dari itu saya mengambil penelitian ini agar ESG ini dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan serta dapat meningkatkan kinerja bank dalam memperoleh laba seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya terkait identifikasi masalah, di sini ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, masih rendahnya tingkat pengungkapan ESG pada sektor perbankan di Indonesia. Yang kedua, ketidakseragaman standar penilaian peningkatan atau pengungkapan ESG antar bank. Yang ketiga, terdapat bahwa kinerja bank terutama yang diukur melalui ROA masih belum stabil. Dan yang keempat, bank sebagai lembaga intermediasi menghadapi tekanan regulasi saat ini dan ekspektasi publik untuk menerapkan praktik pada laporan keberlanjutan. Lalu untuk yang selanjutnya, pertanyaan penelitian. Di sini ada 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah pengungkapan aspek environmental berpengaruh terhadap kinerja bank? Yang kedua, apakah pengungkapan aspek sosial berpengaruh terhadap kinerja bank? Dan yang terakhir, apakah aspek governance berpengaruh terhadap kinerja bank? Lalu untuk tujuan penelitiannya dilakukan di sini yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh pengungkapan aspek environmental terhadap kinerja bank. Yang kedua, apakah untuk menguji pengaruh pengungkapan aspek sosial terhadap kinerja bank. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh pengungkapan governance terhadap kinerja bank. Seperti itu. Lalu untuk yang slide selanjutnya yaitu terkait manfaat teoritis. Di sini manfaat teoritis yaitu memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh pengungkapan aspek ESG pada kinerja bank di Indonesia. Lalu untuk manfaat praktisnya sendiri yaitu ada bagi pemerintah dan regulator, bagi perusahaan dan bagi investor. Dari masing-masing tersebut bahwasannya jika saya simpulkan yaitu untuk memberikan keputusan atau untuk merumuskan suatu ESG sendiri pada bagi pemerintah dan regulator dari kebijakan saat ini yang sudah diterapkan. Lalu untuk perusahaan itu memberikan acuan bagi para investor untuk bisa berkembang di perusahaan itu. Lalu untuk yang investor sendiri itu memberikan informasi bahwa di perusahaan tersebut itu memiliki pengungkapan aspek ESG yang baik dan untuk menilai resiko serta investasi yang akan dilakukan para investor.
Seperti itu. Lalu untuk kajian teori sendiri, di sini saya memakai teori stakeholder yang dikembangkan oleh Freeman. Di sini teori stakeholder berasumsi bahwa keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan itu tidak hanya bergantung pada pemegang saham, tetapi juga pada kepuasan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Akan tetapi pada teori ini bahwasannya di ESG sendiri ini dapat memberikan dampak positif atau respon positif bagi sebuah perusahaan untuk memberikan pengungkapan yang baik, lalu sehingga praktek berkelanjutan atau pada laporan keberlanjutannya itu dapat dilakukan dengan baik secara berkala dan bisa meningkatkan kinerja keuangan serta reputasi perusahaan dari tahun ke tahun, seperti itu. Lalu untuk penelitian terdahulu, di sini hal yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu banyak menggunakan pada sektor non keuangan. Dan yang kedua, untuk periode penelitiannya itu yang saya temui banyak menggunakan di periode tahun 2017 sampai 2019. Lalu untuk penelitian saya yang akan saya lakukan yaitu di sini saya mengambil di sektor keuangan, khususnya di perbankan yang terdaftar di IDX atau di Bursa Efek Indonesia. Dan hal yang kedua yang membedakan yaitu tentang periode penelitiannya. Di sini saya menggunakan periode dari tahun 2020 sampai 2024. Hal ini saya lakukan karena untuk memberikan dampak secara empiris dari pengungkapan ESG terhadap kinerja bank itu. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya terkait kerangka berpikir, di sini ada 3 hipotesis kerangka berpikir. Yang pertama, H1, pengungkapan environmental berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Yang kedua, H2, pengungkapan sosial berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Dan yang terakhir, H3, pengungkapan governance berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Lalu untuk yang selanjutnya terkait definisi operasional variabel, di sini pada variabel dependen atau variabel Y saya menggunakan pengukurannya yaitu ROA pada kinerja bank, yang artinya untuk mengukur seberapa besar laba bersih sebuah perusahaan untuk menghasilkannya. Dari pengukuran ini yaitu dengan cara laba bersih dibagi total aset. Lalu untuk variabel independen atau variabel X-nya ada 3, yaitu X1 pengungkapan environmental, X2 pengungkapan sosial, dan X3 yaitu pengungkapan governance. Di sini masing-masing untuk mengukur pengungkapan seberapa jauh yang dilakukan oleh sebuah perusahaan perbankan yang ada di Indonesia, seperti itu. Lalu untuk pengungkapannya sendiri saya menggunakan indeks GRI. Untuk pengungkapan environmental saya menggunakan GRI 300, untuk pengungkapan sosial menggunakan GRI 400, dan untuk pengungkapan governance saya menggunakan GRI 2/1 sampai 2/30. Untuk cara melakukannya sendiri yaitu dengan total jumlah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dibagi dengan total pengungkapan itu tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya metode penelitian, di sini jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian kuantitatif yang saya peroleh dari data sekunder dengan annual report dan sustainability finance tahun 2020 sampai 2024. Lalu untuk populasinya sendiri yaitu pada perbankan yang terdaftar di IDX tahun 2020 sampai 2024. Selain itu, saya juga melakukan teknik purpose sampling. Yang pertama, perusahaan perbankan yang terdaftar di IDX tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan AR dan SR secara berturut-turut pada masa periode penelitian. Dan yang ketiga, perusahaan yang menyusun SR menggunakan indeks GRI. Lalu untuk yang terakhir tentang analisis data, yaitu saya menggunakan teknik analisis SPSS dengan analisis statistik deskriptif. Lalu untuk uji asumsi klasiknya yaitu uji normalitas, uji multikolenialitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Lalu untuk uji hipotesisnya saya menggunakan uji T, koefisien determinan, analisis regresi linear berganda.
Mungkin itu saja pemaparan yang saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.